Puas Festival, PPF, 2026 yang berlangsung selama sepekan di halaman parkir GOR Segiri Samarinda sukses mencatat transaksi non-tunai sekitar 2,5 miliar rupiah. Kegiatan ini diikuti 53 tenan UMKM dan mendapat antusiasme tinggi dari masyarakat. Wakil Wali Kota Samarinda, Saifuddin Zuhri, yang hadir pada penutupan festival menyebut capaian tersebut menjadi indikator positif bagi pertumbuhan ekonomi kerakyatan di kota tepian. Antusiasme masyarakat maupun pelaku UMKM sangat luar biasa. Ini menunjukkan bahwa ekonomi kerakyatan di kota Samarinda terus bergerak dan berkembang, ujarnya. Pemkot Samarinda berharap kegiatan serupa dapat terus dilaksanakan sebagai sarana promosi UMKM sekaligus mendorong peningkatan pendapatan pelaku usaha lokal. Malam ini adalah penutupan Pedas Puas, ya. Pedas Puas yang ada di GOR Segiri selama seminggu, dan alhamdulillah antusias masyarakat dan UMKM. Kalau kita lihatin satu persatu, dibut satu persatu, ternyata alhamdulillah ekonomi kerakyatan masih berjalan terus, dan pendapatan itu nilainya cukup lumayan banyak, karena mulai itu untuk non tunai itu sekitar informasinya tadi 2,5 miliar. Jadi itu kan nilai tersendiri, berarti masyarakat kita masih bisa belanja, terutama belanja makanan yang ada di sini, dan ini sebagai menarik perhatian masyarakat di luar orang Samarinda. Ada acara Pedas Puas, semoga ini bisa berlanjut terus. Jalan ekonomi kerakyatan berjalan terus, dan akhirnya ekonomi tambah bagus. Moga-moga itu bisa berjalan terus, ya. Ini lokalnya. Iya, Pak. Berapa? Totalnya atau perharinya, Pak? Totalnya. Kayaknya lebih dari 200 juta. Alhamdulillah. Kalau diadakan terus lagi, ya. Iya, Pak, saya insya Allah pasti sukses, Pak, saya. Iya. Buy two get one. Nah, free. Nah, mantap. QR-nya sampai di 2,9 QR code, belum cashnya. Pemerintah Kota Samarinda berkoordinasi dengan Kejaksaan Negeri Samarinda terkait pengelolaan aset daerah seluas 30 hektare di Kecamatan Palaran yang sebelumnya dikerjasamakan dengan PT Nuansa Cipta Coal Investment, NCI. Langkah ini dilakukan setelah ditemukan indikasi pemanfaatan lahan pasca berakhirnya masa kerjasama pada Oktober 2022 tanpa memberikan kontribusi bagi daerah. Pemkot juga menemukan dugaan pemanfaatan aset tanpa hak, wan prestasi, serta kerusakan lahan di luar objek perjanjian. Yang paling penting bagi pemerintah kota adalah menyelamatkan hak-hak keperdataan dan manfaat ekonominya agar dapat kembali memberikan kontribusi bagi daerah, kata Wali Kota Samarinda, Andi Harun. Kejaksaan Negeri Samarinda akan membentuk tim untuk mempelajari data dan informasi yang disampaikan sebelum menentukan langkah hukum lebih lanjut. Wartawan, hari ini kami melakukan konsultasi dan koordinasi dengan Pak Kajari Samarinda beserta seluruh pejabat utama di lingkungan Kejaksaan Negeri Samarinda dalam rangka pengelolaan dan pemanfaatan aset pemerintah Kota Samarinda, khususnya di tanah pemerintah Kota Samarinda di Palaran. Lokasi itu berada di dua kelurahan, Kelurahan Handil Bakti dan Bentuas, seluas 30 hektar. Tahun 2013, pemerintah Kota Samarinda 2013 dimulai adanya kerjasama
pemanfaatan aset dengan PT NCI dan diperpanjang selama 2 kali, jadi 3 tahap. Perjanjian berakhir pada 10 Oktober 2022. Dan selanjutnya, mengapa kami melakukan koordinasi? Itu dalam rangka pertama, melakukan evaluasi terhadap perjanjian yang sudah berjalan. Yang kedua, rencana kita untuk memperbaiki tata kelola ke depan. Jika lahan ini masih bisa dikerjasamakan atau akan dikerjasamakan dengan pihak-pihak ketiga. Karena persoalan yang paling penting dalam pemanfaatan aset itu adalah soal tata kelola. Agar pemerintah kota itu dalam hal melakukan kerjasama dengan pihak-pihak lain, terutama dalam soal kerjasama pemanfaatan aset atau KSP sesuai Permendagri, itu dapat meminimalisasi secara maksimal kesalahan-kesalahan yang kita bisa lakukan, termasuk dalam soal drafting, soal materi perjanjiannya, kemudian manfaat ekonominya. Nah, terakhir dari saya, dalam soal kerjasama itu kita mendapatkan indikasi bahwa setelah berakhirnya perjanjian, lahan tersebut masih dipakai dan diduga itu dipakai oleh lebih dari satu perusahaan, sementara hasilnya bagi pemerintah kota itu tidak ada. Jadi ada dugaan pemanfaatan secara ilegal, secara tanpa hak atas lahan itu. Karena itu masuk wilayah hukum multi lapis ya, multi sektor. Apakah di dalamnya ada potensi uang prestasinya, atau ada potensi keperdataannya, ada irisan bidang hukum keperdataan atau pidananya. Nah, itu wilayah aparat penegak hukum. Dalam posisi Kejaksaan Negeri Samarinda sebagai forum koordinasi pimpinan di tingkat kota, maka kami memandang bahwa Kejari Samarinda adalah tempat yang paling tepat untuk kami melakukan konsultasi, koordinasi, termasuk permohonan penanganan hukumnya. Kami belum tahu isinya bagaimana karena itu wilayahnya Pak Kejari dan seluruh jajarannya. Kita juga nggak bisa spekulasi, kita tangani saja pelan-pelan. Bagi pemerintah kota yang paling terpenting adalah hak-hak keperdataannya, manfaat ekonominya. Siapa tahu dalam rentang sejak 2013 sampai berakhirnya perjanjian, bahkan setelah berakhirnya perjanjian, petunjuk atau indikasi yang kita temukan di lapangan itu benar, dan kebenaran atas petunjuk indikasi kemudian apakah akan menjadi fakta dari peristiwa-peristiwa itu kita serahkan sepenuhnya pada wilayah penanganan hukum. Kita tidak bisa berspekulasi, tapi yang paling penting teman-teman ketahui bahwa upaya pemerintah secara serius untuk melakukan pengamanan aset, perbaikan tata kelola, lanjut, mudah-mudahan kemanfaatan bagi perekonomian daerah itu dapat diwujudkan atas kerjasama pemerintah kota dengan pihak kejaksaan. Selanjutnya tunggu saja prosesnya akan berjalan karena ini baru koordinasi konsultasi awal. Selebihnya nanti Pak Kajari yang akan melakukan penanganan terhadap ini. Wali Kota Samarinda Andi Harun menghadiri pertemuan bersama PT Pertamina Hulu Indonesia di Jakarta guna memperkuat sinergi antara pemerintah daerah dan sektor hulu migas dalam mendukung ketahanan energi nasional. Pertemuan tersebut menjadi wadah untuk mempererat hubungan kerjasama, berbagi informasi perkembangan industri migas, serta membahas peluang kolaborasi yang dapat mendukung pembangunan daerah. Pertemuan ini merupakan langkah strategis untuk mempererat hubungan dan membangun sinergi antara PI dengan pemerintah Kota Samarinda, disampaikan dalam pertemuan tersebut. Kolaborasi yang semakin erat diharapkan mampu memberikan manfaat bagi pembangunan Kota Samarinda sekaligus mendukung keberlanjutan
Seperti biasa, masyarakat sabar. Di penghujung segmen ini kita bacain komentar-komentar paling menarik dari netizen Samarinda beradab minggu ini. Nur 04 Muhammad. Semakin menyala wali kotaku. Pokoknya wali kota terbaiknya kota Samarinda. Andi Harun. Ahmad Sopian. Saya sebagai ex-Kasubag Inventaris Aset Pemprov Kaltim, itu memang benar milik Pemkot. Bangunan Pemprov Kaltim ini harus dibenahi. Maulana. Menyala wali kota Samarinda. Inan Syah Dodi. Saya putra asli Kalimantan mendukung kepemimpinan Andi Harun. Nah, itu tadi deretan komentar pilihan dari masyarakat Samarinda yang semakin vokal, partisipatif, dan inspiratif. Terus jaga semangat dan partisipasi aktif demi kota yang lebih baik ya. Demi menjaga konsistensi dan harmonisasi antara penggiat media sosial, dukung kami lah ya kan. Dengan terus like, komen, subscribe semua channel media sosial kami di Facebook, Instagram, TikTok, dan YouTube Samarinda Beradab. Samarinda Beradab, pertumbuhan ekonomi rakyat, pengamanan aset daerah, dan penguatan sinergi sektor strategis menjadi bagian penting dalam mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan demi kesejahteraan masyarakat kota Samarinda.